Informasi berikutnya, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memenuhi panggilan KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji. Selain Yakut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga diperiksa KPK. Nadiem diperiksa atas kasus dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud. Mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas, tiba di gedung KPK Kamis pagi bersama juru bicara Menteri Agama Ana Hasbi. Yakut dipanggil untuk diperiksa atas dugaan korupsi kuota haji. Dirinya tidak banyak berkomentar ketika dihampiri awak media. Dalam dugaan kasus korupsi kuota haji, sebelumnya Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dengan aturan pembagian jemaah 92% untuk kuota reguler atau setara dengan 18.400 jemaah dan 8% untuk kuota khusus atau setara dengan 1.400 jemaah. Namun dalam pelaksanaannya, pembagian kuota haji dibagi menjadi 50% untuk kuota reguler dan 50% untuk kuota khusus. Atas hal tersebut, Yakut memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Gus, yang belakang saya bawa SK bagi menteri. Gus, ada tekanan dari politik gak sih, Gus? Saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Itu yang kenapa dibagi 10.000 gimana? Saya akan sampaikan keterangan di dalam. Ya, karena itu materi. Kami jalan. Bisa sampaikan teman-teman. Oke. Gus, gimana Gus? Kenapa bisa dibagi 10.000? Itu nanti saya sampaikan di dalam. Tanggapannya aja Gus. Saya sendiri ada datang. Sendiri aja Gus. Saya sendiri. Sementara itu, Kamis pagi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga memenuhi panggilan KPK. Ia diperiksa atas dugaan kasus korupsi pengadaan layanan Google Cloud. Nadiem tiba di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya. Sebelumnya, KPK telah memeriksa staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, serta 2 orang petinggi Gotoh. Hingga kini, status Nadiem dan terperiksa lainnya masih sebagai saksi. KPK juga belum menyebutkan dugaan kerugian negara akibat kasus ini. Sebelumnya, Nadiem juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. Pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.